Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Rizal dengan NIM C1M02410139. Saya dari program studi agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi berjudul cloning gen, membuka rahasia replikasi genetik. Selami dunia cloning gen, sebuah bidang transformatif yang merevolusi biologi dan kedokteran. Mari kita jelajah konsep, teknik, aplikasi, dan pertimbangan etisnya. Apa itu cloning gen? Cloning gen adalah proses untuk membuat salinan identik dari suatu gen tertentu. Melalui teknik ini, para ilmuwan dapat memperbanyak gen yang ingin dipelajari atau digunakan untuk tujuan tertentu. Tujuan cloning gen antara lain untuk mempelajari fungsi suatu gen, menghasilkan protein penting seperti insulin, serta mendukung berbagai inovasi bioteknologi. Prinsip dasar cloning gen. Proses cloning gen dilakukan melalui beberapa langkah utama. Yang pertama, isolasi dan pemotongan gen. DNA yang berisi gen target terlebih dahulu diisolasi, kemudian dipotong menggunakan enzim restriksi. Enzim ini berfungsi seperti gunting yang memotong DNA pada lokasi tertentu. Yang kedua, insersi ke vektor. Gen yang sudah dipotong kemudian dimasukkan ke dalam vektor, biasanya plasmid bakteri. Plasmid adalah DNA sirkuler kecil yang dapat bereplikasi sendiri di dalam sel bakteri. Yang ketiga, transformasi sel inang. Vektor rekombinan kemudian dimasukkan ke dalam sel inang, biasanya bakteri E. coli. Bakteri ini mudah ditumbuhkan dan bereplikasi sangat cepat. Yang keempat, replikasi dan amplifikasi. Ketika bakteri berkembang biak, plasmid rekombinan ikut diperbanyak sehingga dihasilkan salinan gen dalam jumlah sangat banyak. Vektor dan sel inang, peran kunci. Plasmid berfungsi sebagai pembawa gen. Plasmid biasanya dilengkapi gen penanda seperti resistensi antibiotik untuk memudahkan proses seleksi. Sel inang. Bakteri E. coli adalah sel inang yang paling umum digunakan karena mudah dikultur dan dapat membelah dengan cepat. Saat bakteri membelah, gen yang ditumpangkannya akan ikut diperbanyak. Teknik transformasi bakteri. Untuk memasukkan plasmid ke dalam bakteri, ada beberapa tahapan. Yang pertama, membuat sel kompeten. Bakteri direndam dalam larutan kalsium klorida dingin agar dinding selnya lebih mudah ditembus DNA asing. Yang kedua, heat shock. Selanjutnya dilakukan kejutan panas selama beberapa detik untuk membantu plasmid masuk ke dalam sel bakteri. Yang ketiga, seleksi. Bakteri kemudian ditumbuhkan pada media yang mengandung antibiotik. Hanya bakteri yang berhasil mengambil plasmid rekombinan yang akan bertahan hidup. Metode cloning modern. PCR cloning. Selain metode tradisional, ada cloning modern berbasis PCR. PCR memungkinkan DNA target diperbanyak dengan sangat cepat.
bahkan ketika DNA tersedia dalam jumlah sangat sedikit. Setelah diperbanyak, DNA kemudian dapat langsung disisipkan ke vektor untuk penggunaan selanjutnya. Perbedaan DNA library genomik dan cDNA. Yang pertama, DNA library genomik berisi seluruh fragmen DNA genom, termasuk gen, intron, dan daerah non-coding. Library ini menggambarkan keseluruhan materi genetik organisme. Yang kedua, cDNA library dibuat dari mRNA yang kemudian diubah menjadi DNA komplementer atau cDNA karena berasal dari mRNA. cDNA tidak memiliki intron. Library ini digunakan untuk mempelajari gen aktif dan produksi protein. Aplikasi cloning gen. Yang pertama, produksi farmasi. Cloning gen digunakan untuk memproduksi protein penting seperti insulin dan hormon pertumbuhan. Yang kedua, peningkatan pertanian. Teknik ini membantu menghasilkan tanaman atau hama lebih produktif dan lebih adaptif. Yang ketiga, terapi gen. Cloning gen berperan dalam penelitian penyakit genetik serta pengembangan terapi gen untuk mengatasi kelainan bawaan. Tantangan dan etika cloning gen. Tantangan teknis, efisiensi transformasi yang terkadang rendah dan risiko mutasi yang tidak diinginkan selama proses cloning merupakan hambatan signifikan. Dampak lingkungan. Ada kekhawatiran tentang dampak jangka panjang organisme hasil rekayasa genetik terhadap ekosistem dan keanekaragaman hayati. Regulasi dan etika. Diperlukan regulasi yang ketat dan kerangka kerja etis yang kuat untuk memastikan penggunaan bioteknologi yang bertanggung jawab dan aman. Kesimpulannya, sebagai penutup, cloning gen merupakan teknologi penting yang memberikan banyak manfaat. Dengan kemajuan teknologi seperti CRI, SPR, CAS9, manipulasi gen menjadi semakin presisi dan efisien. Namun, kita tetap harus mempertimbangkan aspek etika dan keselamatan agar teknologi ini membawa manfaat sebesar-besarnya bagi manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.